Beyond Time, bab 1232-1233. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kata-kata Zhou Zhengli menepis anggapan banyak orang yang ingin memancing para dewa. Meskipun esensi asal itu baik, nyawa mereka jelas lebih penting. Lagi pula, pihak lain memiliki dewa sejati dan dewa-dewa tingkat puncak. Jika mereka bertindak terlalu mencolok, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi sasaran. Pada saat itu, hidup dan mati tidak akan lagi berada di bawah kendali mereka. Pada saat yang sama, jalan di depan sangat berat. Tetap waspada dan bersembunyi seperti yang mereka lakukan sebelumnya juga merupakan pilihan terbaik. Begitu saja, Su Qing dan timnya dengan cepat menghilang dari alam semesta ini. Pada saat yang sama, di medan pertempuran sayap kiri faksi kultivator, terdapat banyak pasukan dewa yang mirip dengan yang dihadapi oleh Su Qing dan kelompoknya. Metode penyembunyian mereka, yang sebelumnya belum pernah terlihat, tampaknya mendapat dukungan dari kekuatan eksternal, sehingga menyulitkan para kultivator untuk mendeteksinya dengan cepat. Cara penampilan mereka juga tidak biasa, yang semakin mempersulit deteksi cepat. Di dalam diri mereka terdapat kekuatan dari aspek ilahi yang baru. Selain itu, para dewa ini bukanlah dewa biasa, mereka memiliki otoritas ilahi yang kuat, yang membuat mereka sangat tangguh. Akibatnya, penyergapan mereka terbukti sangat efektif, menyebabkan area tengah medan pertempuran sayap kiri berubah menjadi kekacauan yang tersebar. Hal ini, pada gilirannya, memaksa pasukan kultivator yang ditempatkan di sana untuk berpencar dalam upaya menekan dan mengatasi gangguan tersebut. Untuk sementara waktu, wilayah tengah medan pertempuran sayap kiri jatuh ke dalam keadaan kacau. Di tengah kekacauan ini, di alam semesta Qian Yuan, salah satu dari banyak alam semesta di wilayah tengah medan perang sayap kiri, di dalam sebuah galaksi kecil yang tampak biasa saja, terdapat sesuatu yang tampak seperti bintang biasa. Bintang itu tampak memiliki warna kuning kusam seperti tanah. Namun, pada saat berikutnya, seperti yang terlihat dari kehampaan ruang angkasa, permukaan bintang itu tampak bergejolak hebat, secara bertahap memperlihatkan retakan besar. Retakan itu semakin membesar hingga tiba-tiba terbuka lebar. Seolah-olah sebuah mata baru saja terbuka, atau lebih tepatnya, menjadi jelas bahwa ini bukanlah benda langit biasa. Sebenarnya, itu adalah mata ilahi yang menyamar sebagai bintang. Sekarang, mata itu telah terbangun. Di dalam pupil emasnya, terungkaplah pasukan dewa yang sangat besar, berjumlah tidak kurang dari 10.000. Para dewa ini mungkin telah bersembunyi di sana selama ini, atau mungkin mereka telah berpindah ke sini melalui suatu metode yang unik. Tetapi terlepas dari bagaimana caranya, pada saat ini, mereka telah tiba. Semuanya berada di alam api ilahi. Jumlah platform ilahi juga sangat mencengangkan dan terdapat banyak dewa platform ilahi tingkat puncak. Adapun para komandan pasukan dewa ini, mereka adalah 3 dewa sejati. Salah satunya seperti kabut, dan bentuknya yang sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, kekuatan ilahi darinya menyebabkan langit berbintang terdistorsi. Salah satu dari mereka dikelilingi oleh api keemasan dan memancarkan niat suci yang tak tertandingi, seperti dewa surgawi. Yang terakhir tampak setinggi manusia. Ia mengenakan jubah hitam yang menutupi kepalanya. Aura misteri yang tak terbatas terpancar dari wujudnya, menyelimutinya dalam kehadiran yang penuh teka-teki. Begitu pasukan dewa ini turun, seluruh medan perang mengalami perubahan mendadak. Medan pertempuran antara cincin bintang keempat dan kelima adalah pertempuran momentum. Itu adalah lukisan tinta hitam putih dengan warna hitam yang mengalir dan warna putih yang bergejolak di dalamnya. Mereka saling melahap dan menolak satu sama lain. Awalnya, di area luas di tengah zona perang sayap kiri ini, terlihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan energi abadi berwarna putih. Namun kini, dengan kekosongan yang bergema dari intrik dan pertukaran rumit antara dewa yang maha kuasa dan dewa yang abadi, strategi yang melampaui pemahaman oleh makhluk manapun di bawah level mereka, terjadi pergeseran momentum yang tak salah lagi. Di salah satu bagian medan perang, yang diselimuti kabut hitam energi ilahi, kegelapan yang mencekam itu menipis dalam sekejap. Zat-zat anomali itu lenyap,
digantikan oleh letupan energi abadi putih yang bercahaya, yang menghantam area tersebut seperti langkah catur yang menentukan. Sebaliknya, di bagian lain yang diselimuti energi putih abadi, terjadi gejolak tiba-tiba. Energi putih itu dengan cepat lenyap, digantikan oleh kehadiran kabut hitam pekat yang luar biasa, sebuah gumpalan menindas yang terbentuk dari zat-zat anomali, muncul entah dari mana. Lokasi ini tak lain adalah wilayah tengah medan pertempuran sayap kiri. Inilah pergeserannya, mutasinya. Akibatnya, zat-zat anomali di pusat seluruh zona perang sayap kiri langsung meluap ke langit. Pasukan kultivator yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah dengan cepat terkontaminasi. Saat kabut hitam membubung dan aura ilahi meletus, menyapu medan perang, altar-altar besar yang membawa Panji Dao di setiap alam semesta di wilayah tengah bergetar hebat. Saat suara retakan bergema, sepertinya bangunan itu akan runtuh. Jika runtuh, itu berarti para kultivator telah kehilangan kendali atas tempat ini. Zona perang sayap kiri akan menyusut dan garis depan akan menjadi pasukan tunggal. Oleh karena itu, para kultivator segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi Panji Dao, mencoba mengulur waktu. Pada saat yang sama, para dewa yang telah menyerang tim transportasi tidak lagi bersembunyi. Mereka menampakkan diri dan meminjam zat-zat anomali di sini untuk meletus dengan kekuatan ilahi yang lebih besar, membangkitkan badai aura ilahi. Mereka bergegas menuju altar Panji Dao terdekat. Selain itu, di berbagai alam semesta, terdapat objek yang mirip dengan warna kuning. Bintang-bintang, yang kini juga mulai membuka mata mereka satu persatu, memperlihatkan hamparan luas. Pasukan dewa di dalam perang benar-benar meletus. Tidak jelas apakah pasukan ilahi ini telah ditempatkan di sana sejak lama. Atau jika mereka menggunakan kekacauan sebelumnya untuk mengalihkan perhatian para kultivator. Kekuatan memungkinkan mereka untuk turun dan menyembunyikan kedatangan mereka. Namun, dilihat dari fakta bahwa tim transportasi telah disergap, kemungkinan yang kedua adalah yang paling besar. Bagaimanapun juga, dari waktu serangan mereka, dapat dilihat bahwa ini adalah serangan yang tepat dan proaktif dari para dewa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk muncul dengan cepat dan tepat pada saat situasi antara dewa yang maha kuasa dan dewa yang maha abadi berubah. Mereka jelas telah memegang kendali. Tujuan mereka tentu saja untuk menghancurkan semua Panji Dao semesta di tengah. Dari zona perang sayap kiri, tempat ini akan menjadi negeri para dewa. Sementara itu, di wilayah tengah zona perang sayap kiri, kekuatan ilahi bermekaran dan muncul satu demi satu, memicu wabah besar-besaran. Di jantung wilayah ini terbentang sebuah alam semesta bernama Cloud Platform. Di sini, pasukan kultivator berlimpah, tersebar di hamparan yang luas. Setiap sistem bintang di alam semesta ini menyerupai resimen tentara, dan setiap bintang tampak seperti kamp militer. Kini, suasana mencekam dengan niat membunuh menyelimuti area tersebut. Ini adalah pusat utama zona perang sayap kiri, pusat sarafnya. Markas komando. Semua perintah pertempuran untuk sayap kiri dikeluarkan dari lokasi ini. Di jantungnya, tergantung di langit berbintang, berdiri sebuah platform abadi kolosal yang memancarkan cahaya abadi tanpa batas. Di sana, duduk bersila, sesosok makhluk. Dari keluasan yang tak terbayangkan. Dia adalah komandan pertama zona perang sayap kiri, Raja Abadi yang agung, Silendao, yang ketenarannya bergema di seluruh bintang kelima. Cincin. Dia adalah murid utama Dewa Abadi Zanlu. Kultivasinya berada di puncak alam dewa tingkat rendah. Terlebih lagi, dia ahli dalam membunuh. Di antara para dewa tingkat rendah puncak, dia adalah seorang ahli sejati. Selain itu, ia telah menempuh daunnya hingga hampir mencapai lingkaran kesempurnaan yang agung. Pada saat itu, dia perlahan membuka matanya, niat membunuh yang dalam dan intens berkobar di dalam dirinya, sambil berbicara pelan. Mereka sudah termakan umpan. Ini adalah pertempuran antara para dewa dan para kultivator. Kedua belah pihak memiliki rencana besar mereka sendiri. Bukan hanya tim transportasi yang menjadi umpan, tetapi juga Panji-Panji Dao itu. Para kultivator yang menjaga lingkungan sekitar Dao Runners, dan bahkan seluruh pusat zona perang sayap kiri. Bahkan dia sendiri pun menjadi umpan. Tujuannya adalah untuk mengubah pusat zona perang sayap kiri menjadi pusaran besar daging dan darah.
Itu bagaikan lentera di malam yang gelap, menarik perhatian pasukan dewa hingga ke tingkat yang paling besar. Hal ini akan menyembunyikan rencana sebenarnya mereka. Seorang kultivator misterius akan bertindak sebagai pembunuh, mendekati medan perang dari arah cincin bintang keempat, menargetkan komandan pasukan sayap kanan dewa, seorang dewa sejati tingkat puncak. Mari kita lihat apakah pihakmu akan mengisolasi wilayahku dan membunuhku, atau kultivator misterius dari pihakku berhasil membunuh komandanmu. Silen Dao menyipitkan matanya, menatap ke kejauhan. Siapakah kultivator misterius ini? Seseorang yang dipercaya oleh guruku dan bersedia bekerja sama dengannya, seseorang yang mampu membunuh dewa sejati tingkat puncak. Tidak banyak tokoh seperti itu. Di tengah zona perang sayap kiri, zat-zat anomali melonjak ke langit dan ada di mana-mana, menjadi semakin pekat. Jantung para anggota tim transportasi yang berada di antara mereka berdebar kencang ketika tiba-tiba menghadapi masalah ini. Mereka semua berada dalam keadaan yang tragis. Menurut penilaian saya, setidaknya 70% dari mereka pasti akan mati. Yang tersisa seharusnya memilih untuk menuju ke lokasi Panji Dao terdekat. Namun, mereka juga harus menghadapi pertempuran para dewa selanjutnya. Di langit berbintang, di antara zat-zat anomali, ekspresi semua orang di tim Suking sangat serius. Zhou Zhengli melanjutkan dengan suara rendah. Oleh karena itu, kita harus membuat pilihan sekarang. Haruskah kita mencari altar Panji Dao terdekat atau melanjutkan perjalanan? Zhou Zhengli memandang Suking. Dia bukan satu-satunya. Semua pendaki di sini menatap Suking. Suking melihat sekeliling. Dia juga terkejut dengan perubahan mendadak sebelumnya. Dalam sekejap, langit berbintang itu berbalik. Energi abadi itu lenyap dan zat-zat anomali itu meledak dengan dahsyat. Situasi itu agak mengejutkan Suking. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ini, zat-zat anomali terdeteksi di sini. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan ini dan akrab dengan sensasi zat-zat aneh yang meresap di udara. Sama seperti Wanggu, dia memahami bahwa meskipun para kultivator dapat menahan zat-zat anomali karena kultivasi mereka yang kuat, jika mereka tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama, mereka akhirnya akan diserang secara perlahan dan tanpa disadari. Terutama ketika mereka perlu mengisi kembali energi mereka saat mengedarkan basis kultivasi mereka. Zat-zat anomali tersebut akan menyerap seluruh energi langit dan bumi yang mereka serap. Pada saat itu, mutasi akan muncul. Karena mengetahui hal-hal tersebut, Suking sangat yakin bahwa mencari lokasi Panji Dao bukanlah tindakan yang aman. Terlebih lagi, satu kesalahan kecil saja dapat membuat hidup dan matinya sepenuhnya di luar kendalinya. Adapun untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, belum diketahui apakah mereka dapat meninggalkan area ini dan memasuki garis depan medan pertempuran. Salah satu aspeknya adalah ketidakpastian situasi yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Aspek lainnya adalah status medan perang garis depan yang tidak diketahui. Apakah medan perang itu juga diselimuti zat-zat anomali atau bahkan sudah hilang, masih belum jelas. Namun, justru karena ketidakpastian itulah ada kemungkinan untuk bertahan hidup, dan sampai batas tertentu, saya dapat mengendalikan nasib saya. Tetap di sini, mencari Panji itu, dan berintegrasi ke dalamnya. Jika terjebak di sana, semuanya akan jatuh ke dalam kepasifan. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian, tekad terpancar di mata Suking. Suaranya bergema, saya akan memilih untuk terus maju dan melewati zona perang untuk memasuki garis depan sayap kiri. Kalian, jika kalian punya pilihan lain, aku tidak akan melarang kalian. Setelah berbicara, Suking langsung berjalan ke depan. Li Menglu dan Zhou Zhengli segera mengikuti. Sementara Xie Lingzi dan Yuan Shansu ragu-ragu, Starling melangkah maju dan mengikuti Su King. Qianjun dan Pi menggertakkan gigi dan mengikuti juga. Melihat ini, Yuan Shansu pun mengikuti. Xie Lingzi menghela napas dalam hati dan memilih untuk ikut serta. Adapun para pendaki lainnya, mereka dengan cepat mengambil keputusan. Sebagian besar memilih untuk melanjutkan. Namun, ada juga beberapa yang mengambil keputusan berbeda. Penilaian dan memilih untuk pergi. Dengan demikian, setelah melalui berbagai peristiwa, kelompok yang terdiri dari lebih dari 80 orang tersebut. Untuk pertama kalinya, mereka berpisah. Lebih dari 50 orang melanjutkan perjalanan. Sementara sekitar 30 orang memilih untuk pergi. Tidak ada cara untuk mengetahui keputusan siapa yang benar.
Perang meletus di seluruh alam semesta di wilayah tengah medan pertempuran sayap kiri. Pasukan ilahi berdatangan dari segala arah, bagaikan pedang tak terbendung yang membawa gelombang korupsi. Mereka melancarkan serangan tanpa henti ke setiap alam semesta tempat Panji Dao berdiri. Di beberapa alam semesta, altar-altar yang menjulang tinggi hancur menjadi abu dalam sekejap, dengan Panji Dao menyerah pada kekuatan ilahi, berubah menjadi debu belaka. Pasukan kultivator yang menjaga lokasi-lokasi ini tidak memiliki jalan keluar, mereka akan diperbudak oleh dewa atau menemui kematian yang tragis dan menyakitkan. Namun, di beberapa alam semesta, altar-altar itu masih berdiri, dan Panji Dao terus memancarkan energi spiritual abadi. Para kultivator yang ditempatkan di sana dengan gigih mempertahankan posisi mereka, menolak untuk menggunakan tabir. Harga yang harus dibayar adalah medan perang menjadi semakin berdarah. Dilihat secara keseluruhan, wilayah tengah medan pertempuran sayap kiri diliputi pembantaian yang tak berkesudahan. Jumlah korban tewas terus meningkat tanpa henti. Pada saat-saat kritis, bala bantuan dari Komando Pusat Sayap Kiri tiba, memperkuat para pembela. Mereka bentrok dengan pasukan ilahi, menciptakan garis depan yang kusut di mana kedua belah pihak terkunci dalam siklus pemusnahan yang kejam. Simfoni perang bergema tanpa henti. Kematian mengintai di mana-mana. Seluruh medan pertempuran sayap kiri berubah menjadi mesin penggiling yang kejam dan berlumuran darah, sebuah mesin penghancur yang tak kenal ampun. Dalam putarannya yang tak henti-henti, ia menghancurkan para dewa, kultivator, dan semua yang berada di antara mereka menjadi berkeping-keping, meremukkan tulang mereka, mencabik-cabik daging mereka, dan melenyapkan jiwa mereka. Hal ini menyebabkan warna darah secara bertahap menodainya. Seolah-olah lentera itu telah berubah menjadi lentera berwarna darah yang bersinar di tengah perang antara cincin bintang keempat dan kelima. Perlahan-lahan, lentera itu menarik perhatian. Namun, jelas bahwa hanya cahaya dan perhatian ini saja tidak cukup. Cahaya harus lebih terang, harus ada lebih banyak darah. Oleh karena itu, lebih banyak lagi pasukan ilahi yang turun. Lebih banyak lagi kultivator yang ditempatkan dalam formasi di Komando Pusat juga menyerbu keluar satu demi satu. Kedua belah pihak mengambil inisiatif untuk meningkatkan intensitas perang di zona perang sayap kiri berdasarkan motif yang berbeda. Nyawa tidak dihargai dalam perang. Hanya cita-cita dan pendirian yang menjadi sumber motivasi bagi kedua belah pihak untuk bertempur seperti ini. Bagi para dewa, kemunculan para kultivator dipandang sebagai tindakan pemberontakan, tantangan terhadap otoritas ilahi, upaya untuk menggulingkan tatanan ilahi. Jika mereka berada lebih jauh, mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi cincin bintang keempat dan cincin bintang kelima terlalu dekat. Adapun cincin bintang keenam, itu istimewa. Selain itu, dengan munculnya dewa baru, pengorbanan diperlukan. Oleh karena itu, bagi cincin bintang keempat, perang tak terhindarkan. Namun bagi para petani, ini bukanlah pemberontakan, ini adalah perjuangan untuk kebebasan, perjuangan untuk menghindari perbudakan. Karena sebagai manusia, ada ketekunan yang melekat jauh di dalam tulang mereka. Itu adalah tekad bahwa, begitu mereka berdiri tegak, mereka tidak akan pernah tunduk lagi. Dengan demikian, letusan pembantaian itu tidak mengenal puncak, terus berlanjut tanpa henti. Dan keberadaan pembantaian, bersamaan dengan evolusi perang, membuat aliran waktu di langit berbintang mengambil bentuk yang aneh. Lagi pula, ketika benda-benda langit dan alam semesta digunakan sebagai titik acuan, lintasan mereka seringkali tidak menunjukkan perubahan yang jelas hanya dalam hitungan hari. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan demikian, sebagian besar waktu, ketika melintasi langit berbintang, bahkan tanpa adanya perang, seseorang mungkin masih merasakan ilusi keheningan abadi. Namun, karena adanya perang, bahaya yang ditimbulkannya menjadi hal yang unik yang mencegah ilusi ketenangan untuk bertahan. Kemampuan Zhou Zhengli menunjukkan nilainya pada saat ini. Pandangan jauhnya tidak hanya mencakup makhluk hidup tetapi juga bintang-bintang. Alam semesta ini, sekarat, suara Zhou Zhengli terdengar hikmat dan rendah. Starling, yang berada di samping, juga memiliki ekspresi serius. Ketertibannya, keseimbangannya, dan keteguhan surga yang telah ia peroleh kembali di alam semesta langit kacau pada awalnya merupakan bagian dari aturan. Oleh karena itu, dia memiliki perasaan yang sama. Ketertiban juga cepat menghilang, kekacauan meningkat, bahaya di hati. Saat keduanya berbicara, di langit berbintang,
Perasaan bahwa kelompok Suking yang berjumlah lebih dari 50 orang tidak dapat ditekan. Niat berdarah di sini, kematian sedang meletus. Xie Lingzi juga berbicara dengan hikmat. Melalui pedangnya yang patah, dia bisa mencium aura kematian yang semakin pekat. Ilens, semua orang secara naluriah menatap Suking. Kilatan gelap muncul di mata Suking. Dia tidak tahu bagaimana meramalkan masa depan, dan pemahamannya tentang keteraturan tidak begitu baik. Seperti cincin bintang, namun, kepekaannya terhadap zat-zat anomali melampaui. Semuanya di sini. Lagi pula, itu sudah menjadi hal yang biasa baginya sejak ia masih muda. Selain itu, ada juga rubah tanah liat yang menganggap zat-zat anomali sama seperti energi spiritual bagi para kultivator. Maka, setelah menyadari hal itu, Suking berbicara dengan tenang. Zat-zat anomali tersebut bahkan lebih padat dari sebelumnya. Aktivitas di dalamnya adalah kenaikan. Setelah mengatakan itu, Suking tidak menjelaskan lebih lanjut. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia melaju ke depan dengan cepat. Adapun semua orang di sini, ketika mereka melihat sosok Suking, keseriusan mereka sirna. Ditingkatkan. Meskipun Suking tidak menjelaskan, kalimat yang diucapkannya sudah menjelaskan segalanya. Kecenderungan. Kepadatan zat anomali tersebut menyebabkan banyak panji dao hancur, dan peningkatan aktivitas tersebut berarti jumlah dewa juga meningkat. Penurunan semakin meningkat. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan di hadapan semua orang. Segera keluar dari zona perang ini. Pikiran ini semakin menguat di hati setiap orang, seiring dengan semakin nyatanya krisis di sini dan ketegangan dalam pikiran mereka. Waktu terus berjalan, dan kecepatan mereka dipacu hingga batas maksimal. Melalui penyembunyian dan kehati-hatian, mereka secara bertahap mendekati tepi tengah dan garis depan sayap kiri medan pertempuran. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi beberapa rintangan. Namun, dengan Suking memimpin dan yang lainnya mengikuti di belakang, mereka dengan cepat mengatasi tantangan tersebut. Beberapa terluka, tetapi mereka berhasil melanjutkan perjalanan. Maju dengan cepat, mungkin itu keberuntungan, atau mungkin para dewa lebih fokus pada dao. Bendera-bendera, sehingga pertahanan luar tidak tersusun terlalu rapat. Hal ini memungkinkan mereka, dengan keterampilan dan peringatan dini yang mereka miliki, untuk mendekati tepi jurang. Namun, keberuntungan tidak bisa bertahan selamanya. Tepat ketika mereka hanya berjarak 3 alam semesta dari tepi area tengah medan pertempuran sayap kiri, sebuah pertemuan mendadak mengganggu Suking dan kelompoknya. Kemajuan kelompok, itu adalah tim para dewa. Ada sekitar 200 orang. Ada banyak api ilahi, platform ilahi, dan bahkan 2 pemimpin platform ilahi tingkat puncak. Target mereka bukanlah tim Suking. Misi awal mereka adalah untuk menyediakan bala bantuan. Mereka melewati tempat ini dan menuju ke area yang telah ditentukan untuk menghancurkan Dao. Dao Banner ditempatkan di sana untuk memperkuat tim spanduk. Namun, setelah kedua kultivator tingkat ilahi puncak merasakan fluktuasi zat anomali tersebut, mereka jelas tidak keberatan meluangkan waktu untuk mengurus tim Suking. Sebuah tim transportasi yang telah memasuki wilayah seperti itu. Di antara kelompok dewa ini, 2 dewa yang berada di puncak platform ilahi, yang berasal dari ras yang sama, keduanya tinggi, tubuh mereka tertutup warna ungu gelap. Sisik hitam, dengan 6 lengan dan tanda seperti nyala api berbentuk berlian di dahi mereka. Pada saat itu, tanda di dahi mereka berkedip-kedip. Mereka menoleh secara bersamaan, ekspresi mereka tanpa emosi saat mereka menatap ke arah yang sama. Untuk dapat menembus sejauh ini ke wilayah tersebut, kelompok petani ini adalah agak tidak biasa. Mereka saling bertukar pandang, dan di saat berikutnya, dengan pikiran ilahi mereka. Setelah dikirim, jalur mereka langsung berubah, menuju lokasi Suking dan kelompoknya, melangkah menembus kehampaan. Pada saat yang sama, mata Suking tiba-tiba menyipit saat dia merasakan aktivitas zat-zat anomali. Cincin bintang, Zhou Zhengli, Xie Lingzi, dan yang lain pun merasakannya satu demi satu. Para dewa telah mengunci tempat ini. Niat membunuh di sekitar sini sangat kuat. Langit berbintang sedang disegel. Begitu ekspresi mereka berubah, Suking berteriak, mempercepat. Saat dia berbicara, Suking tanpa ragu mempercepat langkahnya. Yang lain juga tidak ketinggalan. Mereka ragu-ragu menggunakan metode mereka dan kecepatan mereka langsung meningkat pesat. Namun,
zat-zat anomali dari segala arah melonjak dengan sangat hebat pada saat ini. Seolah-olah badai akan meletus dan membentuk sebuah halangan. Ada juga bisikan khusus dari para dewa yang bergema di kehampaan. Hal itu dapat mengacaukan pikiran seseorang, mengaburkan daging dan darah seseorang, dan membalikkan pemahaman seseorang. Hal ini menyebabkan setiap orang terpengaruh dengan tingkat yang berbeda-beda. Saat ekspresi mereka berubah, Su King tiba-tiba mengangkat tangannya. Matanya, dengan penuh tekad, ia segera memanggil rubah tanah liat itu dalam hati. Pinjamkan tubuh ilahimu padaku. Rubah tanah liat itu juga tahu bahwa mereka dalam bahaya. Karena itu, ia tidak ragu-ragu dan seketika itu juga pikirannya terbuka sepenuhnya, memungkinkan indera ilahi Su King. Di dalam lonjakan, meskipun Su King sekarang memiliki tubuh abadi murni, dia juga memiliki tubuh ilahi. Faktanya, sebelum dia datang ke cincin bintang kelima, tubuh ilahinya telah memahami banyak otoritas ilahi. Entah itu otoritas ilahi dari suara, darah, racun, atau secercah cahaya itu. Keberuntungan, otoritas ilahi. Oleh karena itu, Su King tidak asing dengan dewa-dewa dan cukup akrab dengan penggunaannya. Teknik ilahi, hanya saja, tubuhnya saat ini tidak cocok untuk memamerkannya. Dia kekurangan media untuk mengendalikan zat-zat anomali. Namun, ceritanya berbeda dengan tubuh rubah dari tanah liat itu. Tubuh ini adalah mediumnya. Hal itu dapat memungkinkan Su King untuk secara tidak langsung mengendalikan zat-zat anomali tersebut. Adapun teknik-teknik ilahi, teknik varian sekolah abadi miliknya adalah metode terbaik, dia bisa mensimulasikannya sepenuhnya. Lagi pula, apa yang dia simulasikan bukanlah teknik orang lain, melainkan tubuh ilahinya. Teknik, dia secara alami sangat akrab dengan teknik itu. Pada saat berikutnya, saat mata Su King berbinar tajam, dia mengangkat tangannya dan menggenggam udara. Teknik-teknik ilahi yang belum pernah dia ungkapkan di cincin bintang kelima meledak dengan dahsyat pada saat itu juga. Zat-zat anomali di sekitarnya seketika berhenti dan tidak lagi bergejolak. Sebaliknya, mereka menyatu menjadi kehendak Su King. Pada saat itu, suara-suara di sekitarnya, gumaman para dewa, tiba-tiba terdiam, dicuri, dan diubah menjadi teknik ilahi Su King. Arah suara berbalik, dan dalam sekejap, suara itu menjadi serangan balik mematikan menuju sumber suara ilahi. Tidak hanya itu, tetapi zat-zat anomali di sekitar mereka mulai berubah. Pada saat ini, darah di dalam tubuh mereka mendidih. Ada juga racun kutukan ilahi. Dalam sekejap, dengan dahsyatnya, kekuatan itu menyebar keluar dengan tim Su King sebagai pusatnya. Seolah-olah dewa baru telah turun.